Pembacaan diambil dari Injil Lukas, bab 10 ayat 25 sampai dengan 31. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan." Demikianlah sabda Tuhan. Rekan-rekan muda yang terkasihi, semoga berkat Tuhan menyertai kita semua. Mari kita mendengarkan dan merenungkan apa yang kiranya Tuhan hendak sampaikan kepada kita dalam pertemuan Bulan Kitab Suci Nasional pada tema yang ketiga ini. Bacaan diambil dari Lukas 10 ayat 25-37. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah itu ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Rekan-rekan muda yang terkasihi, tentu semua dari kita memiliki pengalaman-pengalaman yang tidak baik, pengalaman sedih, pengalaman menderita, atau perasaan-perasaan negatif lainnya yang seringkali mengganggu. Apakah ini salah? Tentu tidak. Bagaimanapun hal ini adalah pengalaman real dalam diri manusia dan tentu bukan tanpa alasan. Minggu ini kita sudah masuk minggu ketiga BKSN. Kita diajak untuk merenungkan Yesus sebagai sahabat bagi mereka yang menderita.
Sulit rasanya memang membayangkan bagaimana kita bisa menjadi sahabat bagi mereka yang menderita. Lawang kita juga seringkali menderita, dan akan menjadi lebih mudah kalau kita menjadi sahabat yang setia saat pengalaman itu terasa menyenangkan, berlimpah berkat, dan menguntungkan. Orang Samaria yang baik hati adalah gambaran umum sebuah kasih yang universal, sebuah ajakan untuk mengasihi siapa saja, sesama manusia, bukan manusia yang sama dengan saya. Bukankah kasih adalah hukum universal dan hukum yang utama diajarkan oleh Yesus sendiri? Lalu yang menjadi pertanyaan, mengapa dalam kisah tersebut masih ada orang yang enggan memberi pertolongan bagi orang yang jatuh ke tangan penyamun? Imam dan seorang Lewi yang berjumpa dengan orang yang dirampok tersebut saya yakin juga dalam dilema kemanusiaan. Di sisi lain mereka juga memiliki tanggung jawab yang berkenaan dengan suci dan tidak suci dirinya. Dalam tradisi Yahudi, kedua sosok ini memang sangat erat dengan tindakan-tindakan kultis dan peribadatan yang menuntut suatu kesucian pada dirinya sendiri. Dan mungkin kita bisa memaklumi mengapa mereka enggan menolong orang yang terluka ini, karena bisa saja mereka dianggap najis. Lalu kiranya mengapa orang Samaria ini mau menolong? Padahal sejauh dalam sejarah, orang-orang Samaria itu memiliki hubungan yang kurang akrab dengan orang-orang Yahudi. Hal inilah yang sebenarnya ingin Frater ajak untuk kita renungkan bersama. Pertama, kita seringkali berada dalam dilema kemanusiaan antara memberi pertolongan atau tidak. Kita sadar bahwa tindakan kemanusiaan pasti membawa konsekuensi tertentu, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Kita belajar dari kedua sosok Imam dan Lewi, mereka tentu orang baik dan tahu pasti tentang hukum kasih. Hati nurani pasti menuntun mereka untuk berbuat baik, untuk menolong. Tetapi pertimbangan tugas dan tanggung jawab akhirnya menjegal niat baik mereka. Maka seharusnya kita tidak juga menjadikan pekerjaan, tanggung jawab, dan situasi diri kita yang secara personal sebagai alasan untuk tidak mewujud nyatakan kasih dalam tindakan. Orang Samaria menunjukkan bagaimana tindakan kemanusiaan bukan berarti bertindak bagi manusia yang sama, tetapi sungguh bagi sesama manusia. Artinya apa? Kasih itu terbuka, kesempatan yang sama kepada setiap pribadi. Dan di sisi lain ia menunjukkan totalitas dari tindakan kasih, bahwa dengan memberi pesan kepada penjaga penginapan, jikalau ia membelanjakan lebih dari uang yang diberikan, tolong nanti dicatat, akan menggantinya saat dia kembali, dan tolong rawat orang itu dengan sebaik mungkin. Maka pesannya adalah mengasihi jangan setengah-setengah. Maka rekan-rekan muda yang Frater kasihi, mari kita memohon rahmat Roh Kudus agar kita dimampukan untuk semua hal baik ini. Amin. Berkat Tuhan menyertai kita.